Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Jadi aku bisa semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman. Nah, jadi di video kali ini akan ada 5 sampai 7 soal yang bakal aku bahas untuk teman-teman terkait soal-soal kemampuan teknis. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, hasil pengkajian terhadap sebuah pospindu ditemukan data sebanyak 54% nih. Dari 70 lansia mengalami hipertensi. Waduh, 57% dari 70. Waduh, banyak nih. Lebih dari setengahnya. Berarti kurang lebih ada berapa? 70 bagi 2, 35-an lebih ya. Kemudian 53% tidak menjalankan pola hidup sehat. Waduh, lebih dari setengahnya juga. 25% faktor herediter. Herediter ini maksudnya faktor keturunan atau dari orang tuanya. Nah, selanjutnya, perawat itu bersama-sama lansia akan melakukan relaksasi napas dalam untuk menurunkan ketegangan sehingga diharapkan tekanan darahnya bisa stabil. Manakah peran yang sedang dilakukan perawat dalam kegiatan tersebut? Yang A edukator, kemudian yang B advokat, yang C kolaborator, yang D role model, atau yang E care provider. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman? Nah, jadi di sini ada kata kuncinya teman-teman. Ya, kata kuncinya adalah apa? Perawat bersama-sama lansia akan melakukan relaksasi napas dalam untuk menurunkan ketegangan sehingga diharapkan tekanan darahnya bisa stabil. Nah, berarti peran perawat itu apa? Ya, jawabannya adalah yang E, care provider. Kok bisa sih gitu ya? Nah, di sini care provider ini merupakan pemberi asuhan keperawatan. Nah, dia itu kan melakukan relaksasi bersama-sama nih teman-teman. Di mana dalam kasus di atas itu perawat memberikan asuhan keperawatan dengan cara melatih relaksasi napas dalam. Nah, jadi perannya care provider. Kemudian kalau edukator apa? Pemberi pendidikan kesehatan kepada si pasien ataupun keluarganya, ya. Karena di sini lansia, ya berarti kepada lansia dalam posyandu. Kemudian advocate, dia itu siap membela hak pasien. Kalau misal ada yang salah, gitu. Kemudian ada kolaborator, berarti kita sebagai perawat dan tenaga kesehatan yang lain kolaborasi untuk mengelola dan memberikan asuhan sesuai dengan profesinya masing-masing. Misal, dokter apa, kemudian si farmasi apa, gitu, gizi gimana. Kemudian kalau role model gimana? Sebagai contoh bagi tenaga kesehatan dalam memberikan apa nih tindakan asuhan keperawatan kepada si pasien. Kayak gitu, ya. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Paham ya, teman-teman ya? Ini baru soal yang pertama. Oke, teman-teman, kita bisa lanjut ke soal berikutnya ya. Ini aku lupa belum tak kasih watermark, jadi mohon maaf baru dikasih. Biar tidak dicuri videonya, karena banyak yang mencuri nih. Oke, next. Soal yang kedua. Oke, soal yang kedua ada soal seperti ini nih teman-teman ya. Soalnya adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak napas disertai dengan batuk produktif sejak 3 bulan yang lalu. Tidak nafsu makan. Pada pemeriksaan fisik, pasien itu tampak lemas. Badannya kurus, banyak berkeringat di malam hari. Dahaknya itu kental, berwarna kehijauan, dan frekuensi pernafasannya 28 kali per menit. Apakah prioritas tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus di atas? Yang A melatih batuk efektif, kemudian yang B mengatur posisi semivolar, yang C memberikan oksigen melalui nasal kanul, yang D memberikan nutrisi tinggi kalori dan tinggi protein, kemudian yang E memberikan penkes tentang cara mencegah penularan. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, nah oke kita mulai nih teman-teman. Karena di sini dia itu adanya batuk produktif ya, berarti harus gimana? Harus memberikan oksigen karena dia juga sesak. Karena namanya prioritas berarti yang utama dulu ya. Kita latih dulu karena dia itu pasti akan mengalami sesak ya. Karena jalan nafasnya itu terganggu, adanya sputum, kita berikan tindakan yang pertama dulu, yaitu berikan nasal kanul dulu.
Ya. Oke, karena di sini apa prioritas kebutuhan pada kasus sesuai dengan bidangnya adalah pemenuhan kebutuhan oksigen dulu dengan aliran rendah melalui nasal kanul. Karena apa? Pasiennya di sini kan batuk ya, TBC. Jadi adanya peradangan pada lapisan parenkim paru. Akibatnya infeksi bakteri, ya, bakterinya TBC tuh melalui droplet. Akibatnya dari proses infeksi tersebut terjadi pembentukan sputum yang kental berwarna hijau karena tercampur dari bakteri. Nah, biasanya bercampur juga bercak darah. Produksi sputum ini biasanya merangsang juga timbulnya batuk yang terus-menerus. Sehingga terjadilah sesak napas dan juga dapat menurunkan nafsu makan pada pasien, sehingga berat badannya itu menurun. Oleh karena itu, biar nggak sesak, kita kasih oksigen terlebih dahulu. Setelah itu boleh diberikan batuk efektif, tapi yang utama adalah berikan nasal kanul dulu, ya, supaya kebutuhan oksigennya terpenuhi. Oke, gampang banget kan? Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih, teman-teman. Soal berikutnya adalah, ini punya Tias Widirahayu ya, tolong jangan di aku. Oke, mohon maaf, mohon maaf. Soal berikutnya, seorang laki-laki berusia 45 tahun sudah dirawat 4 hari di RS karena mengalami benturan pada daerah dada. Hasil pemeriksaan rongsen menunjukkan pasien mengalami hemotoraks. Saat ini pasien dipasang WSD untuk mengeluarkan darah dari rongga pleura dan pada selang WSD tidak tampak adanya sumbatan atau aliran lancar. Apakah indikator utama dari perawatan tersebut? Yang A, menurunnya keluhan nyeri dada, yang B, menurunnya sesak napas yang dirasakan, yang C, tidak ada hambatan dalam pergerakan otot dada, yang D, tidak ada tanda-tanda infeksi pada daerah luka, WSD, kemudian yang E, tidak ada penambahan jumlah darah dalam botol WSD. Oke, karena di sini indikator utama dalam perawatan itu apa? Saat ini pasien dipasang WSD untuk mengeluarkan darah dari rongga pleura dan pada selang WSD tidak tampak adanya sumbatan. Terus indikator utama dari perawatan itu gimana? Jawabannya tidak ada penambahan jumlah darah dalam botol WSD. Karena kan dia adanya benturan di dada, terus tujuannya dipasang WSD untuk mengeluarkan darah. Nah, supaya dia itu indikatornya sudah terpenuhi atau sudah berhasil atau tidak, ya tidak adanya penambahan jumlah darah di botol WSD. Kalau adanya penambahan darah, berarti itu belum efektif dipasang WSD. Dan kemungkinan di dalamnya itu masih banyak cairan, seperti itu. Ya, pasien dengan benturan trauma pada daerah dada itu seringkali mengalami kerusakan jaringan internal, ya, di daerah dada tersebut. Termasuk kerusakan dari pembuluh darah. Dan akan menimbulkan apa, teman-teman? Perdarahan di daerah sekitar pleura. Sehingga darah tersebut itu akan terkumpul di rongga pleura. Kemudian terjadinya hemotorak dan akan mengeluh nih di sini. Nyeri dada gitu ya, teman-teman ya. Nah, adanya hemotorak ini akan meningkatkan tekanan udara dalam rongga pleura sehingga pengembangan paru-paru itu tertekan dan menurun sehingga timbulnya sesak napas. Di sini pasien itu akan mengalami sesak napas. Ya. Kemudian untuk menurunkan tekanan dalam rongga pleura tersebut dipasanglah WSD agar pengembangan paru optimal dan sesaknya berkurang atau menurun. Indikator utama dari pemasangan WSD yang efektif tidak adanya lagi penambahan jumlah darah. Kalau bertambah berarti belum efektif. Ya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Gampang banget kan? Next, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih, teman-teman. Oke. Soal berikutnya di sini itu diketahui bahwa seorang laki-laki usia 40 tahun dirawat di RS karena mengeluh pusing, nyeri kepala terus-menerus. Pasien mengatakan sudah menderita hipertensi sejak 5 tahun yang lalu dan orang tuanya juga meninggal karena hipertensi. Pasien memiliki kebiasaan merokok, suka makan makanan yang berlemak, minum kopi, serta kurang olahraga. Manakah dari riwayat atau kebiasaan pasien tersebut yang merupakan faktor risiko hipertensi yang tidak bisa diubah? Yang A, kebiasaan makan makanan berlemak. Yang B, kebiasaan minum kopi. Yang C, kebiasaan merokok. Yang D, kurang berolahraga. Atau yang E, riwayat keturunan.
Oke, kalau faktor resiko dari hipertensi itu ada dua. Bisa di bisa diubah dan tidak, ya. Tidak bisa diubah. Nah, yang bisa diubah berarti dari mana? Pola hidupnya, kebiasaannya itu biasanya bisa diubah. Kebiasaan minum kopinya juga bisa. Kebiasaan merokoknya juga bisa. Kurang olahraga juga bisa diubah. Tapi yang tidak bisa diubah adalah riwayat keturunan dari keluarganya, dari orang tuanya. Itu pasti tidak bisa diubah karena namanya keturunan seperti itu, ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya yang betul riwayat orang tua. Kalau A sampai D itu masih bisa diubah, mulai diubah pola hidupnya dari sekarang supaya bisa terhindar dari hipertensi. Next, soal berikutnya. Soal berikutnya, seorang wanita berusia 62 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena mengalami nyeri dada ketika sedang berjalan-jalan pagi di sekitar rumahnya. Nyeri menjalar dari dada kiri, kemudian menyebar ke punggung dan dirasakan hilang timbul. Pada pemeriksaan fisik diperoleh terdengar bunyi jantung tambahan dan irama reguler. Apakah jenis pemeriksaan diagnostik yang diperlukan untuk memastikan penyebab keluhan pada pasien tersebut? Yang A, pemeriksaan USG jantung, kemudian yang B, pemeriksaan treadmill, yang C, pemeriksaan rongsen, yang di pemeriksaan urin, atau yang E, pemeriksaan EKG. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, nah di sini ada kata kuncinya nih. Mengalami nyeri dada ketika sedang berjalan-jalan pagi di sekitar rumahnya. Nyeri menjalar dari dada kiri, kemudian menyebar ke punggung dan dirasakan hilang timbul. Pada pemeriksaan fisik, diperoleh terdengar bunyi jantung tambahan dan irama reguler. Jenis pemeriksaan diagnostik yang diperlukan untuk memastikan penyebab keluhan pada pasien itu apa? Jawabannya adalah EKG ya teman-teman ya. Itu kira-kira disebabkan karena apa gitu. Karena di sini ada serangan angina pectoris, umumnya itu nyeri dada yang menjalar dari dada kiri terus ke punggung. Intensitasnya makin berat sehingga ditimpa beban beratnya disertai dengan sesak napas dan tidak hilang dengan istirahat. Untuk memastikannya perlu diagnosa EKG. Ya, teman-teman ya, seperti itu. Next, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini ada soal seperti ini nih, teman-teman. Seorang perempuan umurnya 60 tahun. Nah, kemudian dirawat di RS karena mengalami gagal jantung. Klien mengeluh, kedua kakinya itu bengkak nih teman-teman. Cepat lelah juga dan sesak napasnya jika tidur terlentang. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Penurunan A, penurunan perfusi jaringan perifer. Kemudian yang B, kelebihan volume cairan. Yang C, penurunan curah jantung. Yang D, gangguan istirahat tidur. Atau yang E, pola nafas tidak efektif. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Karena di sini adalah gagal jantung, oleh karena itu berarti untuk penurunan ini bukan. Ya, berarti yang ada hubungannya dengan fungsi jantungnya. Kelebihan volume cairan harusnya ada CRT-nya juga, ada edema juga, biasanya ditandai seperti itu. Perfusi jaringan perifer biasanya untuk pasien-pasien CRT juga biasanya dinilai CRT-nya untuk pengisiannya lebih dari 3, kemudian anemis atau tidak. Untuk pasien-pasien dengan transfusi darah, biasanya kayak gitu pucat atau tidak, lemas atau tidak. Kemudian untuk kelebihan volume cairan ada edema, CRT-nya lebih dari 3 juga. Penurunan curah jantung biasanya pada pasien-pasien dengan gagal jantung, berarti ini ya jawabannya yang C. Kalau gangguan istirahat tidur berarti dia tidak bisa tidur dan mengalami gangguan. Kemudian kalau pola nafas tidak efektif, yang namanya pola nafas ya, biasanya ditandai dengan apa nih teman-teman? Tandanya itu banyak ya. Yang pertama pada pasien-pasien dengan pola nafas tidak efektif adalah pasiennya biasanya mengeluh sesak napas. Ya, pasien-pasien dengan sesak napas itu berarti dia memang mengalami gangguan pola napasnya ya teman-teman ya. Kemudian pasien-pasien tersebut dengan pola nafas biasanya juga
menggunakan otot bantu pernafasan. Ya, berarti ini ditandai dengan yang pertama adalah pola nafasnya abnormal. Pola nafas abnormal, ya. Ab abnormal. Biasanya ada yang takipnyu, kemudian ada yang bradipnyu, ada yang hiperventilasi, kemudian juga menggunakan pernafasan cuping hidung, ya. Cuping hidung. Kemudian pernafasannya juga bisa menggunakan pursed lip. Kemudian untuk tekanan ekspirasinya menurun, kemudian ekspirasinya menurun atau yang lainnya atau sebaliknya kapasitas vitalnya juga menurun. Yang paling sering adalah pada pasien-pasien yang mengalami depresi sistem saraf pusat, cedera kepala, kemudian pada pasien-pasien stroke, trauma torak, kayak gitu. Itu biasanya seperti itu. Tapi kalau pada pasien-pasien yang untuk pola nafas juga biasanya ditandai pada pasien-pasien dengan obesitas. Ya, deformitas dinding dada juga bisa. Gangguan neurologis juga bisa. Posisi tubuh yang menghambat ekspansi juga bisa. Cemas, biasanya juga pola nafasnya tidak teratur tuh, tidak efektif. Ya. Kemudian kalau misal pada pasien-pasien yang eh, ketidakefektifan ya, ketidakefektifan. Kalau pada pasien-pasien yang asma itu lebih ke gangguan pertukaran gas, ya. Biasanya kalau pasien-pasien yang asma, gangguan pertukaran gasnya itu tidak kelebihan atau kekurangan oksigen. Biasanya kayak gitu, tidak seimbang. Kalau pada yang pola nafas, biasanya pada pasien-pasien dengan obesitas ya. Terus kalau gangguan istirahat pada pasien-pasien yang sudah lansia atau dengan obat-obatan yang memang merangsang dia tidak tidur atau pada kopi nih ya, kopi gitu. Oke. Ya. Terus kalau pada pasien-pasien yang bersihan jalan nafas, menurut SDKI karena kita di Indonesia ya dan sekarang yang dipakai adalah SDKI ya. SDKI itu apa sih? Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Kalau bersihan jalan nafas, itu pada pasien-pasien dyspnea. Ya, dyspnea. Kemudian batuknya itu tidak efektif. Oke. Kemudian dia itu ada seputum. Kemudian mengi juga. Ya, bunyi tambahannya. Kemudian wheezing. Kalau ada bunyi-bunyi tambahan, suara nafas tambahan, berarti dia lebih ke bersihan jalan nafasnya. Wheezing. Kemudian ronki. Ya, ronci. Kemudian pada pasien-pasien neonatus karena adanya mekonium nih di jalan nafasnya. Pola nafasnya berubah, ini juga di ketidakefektifan bersihan. Bersihan jalan nafas biasanya juga ditandai dengan pola nafasnya itu tidak teratur. Ya, teman-teman ya. Oke. Jadi, aku mau bilang ya, mau klarifikasi juga. Nggak klarifikasi sih, membenarkan soal yang nomor satu di part sebelumnya. Di situ kan ada suara wheezing. Itu kebersihan jalan nafas yang tidak efektif. Karena untuk pola nafas, itu tidak ada bunyi tambahan. Tidak ada. Tapi yang ada tambahan hanya di bersihan jalan nafas. Ya, jadi kalau teman-teman milih yang pola nafas, it's okay, terserah teman-teman. Aku sudah menjelaskan di sini. Sesuai dengan SDKI, bersihan jalan nafas ditandai dengan bunyi-bunyi tambahan. Entah itu mengi, wheezing, ronki. Karena apa? Di situ itu terjadi sumbatan, gangguan di jalan napasnya. Misal, karena pasien-pasiennya itu seperti yang tadi itu kan ada dia itu sesak ya setelah adanya dia kontak dengan si kucing. Nah, di situ kucingnya itu yang menyebabkan dia sesak. Berarti dia ada alergen, ya. Kemungkinan ada bulunya itu yang masuk ke hidung. Oleh karena itu, berarti jalan nafasnya kan yang menyempit. Nah, di situ teman-teman,
Monggo silakan teman-teman, it's okay sih nggak masalah. Toh di sini yang ujian kan teman-teman, aku hanya menjelaskan saja. Oke? Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support channel YouTube aku dan selalu komen yang positif. Karena di sini aku hanya memberikan yang positif-positif saja. Kalau yang teman-teman negatif, nggak usah komen, biar tidak menyakitkan satu sama lain. Terima kasih ya teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang selalu komen positif, skornya tinggi. Dan semoga teman-teman yang skornya rendah, teman-teman masih bisa semangat. Karena ke depannya kita masih banyak jalan. Oke? Terus buat teman-teman, karena sedang berjuang, tolong jangan menyakiti satu sama lain. Karena orang-orang yang tersakiti nanti doanya akan manjur. Oke, terima kasih teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!